angin segar untuk kereta cepat di Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut Presiden Jokowi melawat ke China, menghadiri konferensi tingkat tinggi Sabuk dan Jalur atau BRI Summit pada 17 sampai 18 Oktober 2023. Hari ini saya dan delegasi akan melakukan kunjungan kerja ke Beijing, RRT, dan Riyadh, Kerajaan Arab Saudi. Dua acara besar di Beijing tanggal 17 dan 18 Oktober, yaitu melakukan kunjungan bilateral dan bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan hadir di Belt and Road Forum for International Cooperation yang ketiga. Ia menyebut Presiden akan membahas kelanjutan proyek kereta cepat Surabaya dengan Tiongkok. Pembahasan akan dilakukan dalam pertemuan bilateral antara pemerintah Indonesia dengan China. Pembahasan akan difokuskan pada persiapan struktur kerjasama kereta cepat termasuk terkait tanggung jawab dan bunga. Indonesia memiliki proyek nasional kereta cepat Jakarta-Bandung yang kemudian disinergikan dengan BRI dan baru-baru ini telah diluncurkan dan dioperasionalkan. Ke depan kami juga akan sinergikan pembangunan ibu kota baru, IKN, transisi energi, dan hilirisasi industri. Menteri BUMN mengatakan pembangunan infrastruktur merupakan fokus pemerintah karena demi menjadi negara maju. Ia mengatakan kereta cepat Jakarta-Surabaya memang akan menggunakan produk dalam negeri. Hanya saja Indonesia tetap memerlukan alih teknologi karena belum berpengalaman dari sisi teknologi kereta cepat. Kereta cepat WUS berkecepatan 350 km per jam, lebih cepat dibandingkan negara lain di Asia Tenggara ataupun di negara-negara lain, yang kecepatannya hanya 280 km per jam lebih kurang. Maka dari itu sebelumnya kita membahas PT Inka berpeluang untuk masuk ke proyek lanjutan dari kereta cepat Jakarta-Bandung, yaitu kereta cepat Bandung-Surabaya. Sebagai informasi, pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek kereta cepat sampai Surabaya. Rencananya, kereta cepat Jakarta-Surabaya akan menggunakan produk dalam negeri yang diberi nama Merah Putih. Indonesia telah menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan kereta cepat Jakarta-Bandung WUS. Kereta cepat Jakarta-Bandung digarap atas kerjasama Indonesia dengan China atau Tiongkok. Rencananya, proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya akan dikembangkan oleh produsen kereta api PT Inka beserta instansi lainnya seperti BRIN, LPDP, ITS UGM, serta ITB. Maka dari itu, peluang PT Inka, BUMN Indonesia untuk berpartisipasi di proyek kereta cepat Bandung-Surabaya dengan ahli teknologi dari Tiongkok. Semoga Inka bisa membangun kereta cepat seperti kereta cepat WUS. Kalau kita ketahui bahwa puncak dari suatu industri di perkereta-apian itu adalah ketika dia bisa membuat dan merancang kereta cepat. Jadi dengan kereta cepat ini akan terjadi akselerasi penguasaan teknologi, ya, baik di pihak perguruan tinggi ya sebagai peneliti ya, dan juga ada BRIN di sini yang juga bertindak sebagai mitra peneliti ya, lembaga riset dan pengujian, dan juga PT Inka sebagai manufaktur. Diberitakan sebelumnya PT Inka akan mulai membangun bodi kereta dan bogi untuk kereta cepat mulai 2024. Kereta ini disebut untuk lanjutan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung-Surabaya atau di jalur utara melewati Semarang. Pihak PT Inka mengungkapkan soal rencana tersebut. Dia menegaskan pada tahap awal Inka akan membuat bodi kereta dan bogi terlebih dahulu. Proses pembuatan kereta dan bogi dilakukan pada 2024 tahun depan. Kemudian ditargetkan bisa dimulai uji coba dinamis pada 2026 mendatang.
Dan yang paling penting, pihak Inka mengatakan kereta cepat buatan Inka ini bukan untuk mensuplai kereta cepat Jakarta-Bandung Wus, tapi untuk proyek kereta cepat Merah Putih. Ia mengatakan ini kereta cepat murni buatan anak bangsa. Memang rail gauge yang dipakai sama dengan KCIC, menggunakan 1435 mm. Kendati tak merinci proyek yang dimaksud, pihak PT Inka membuka kemungkinan kereta ini akan digunakan untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung via utara ataupun via selatan melewati Jogja. Dan yang paling penting adalah kereta cepat di Indonesia bisa dilanjut sampai ke Surabaya, serta Inka bisa bikin kereta cepatnya sendiri. Itu adalah 2 poin penting untuk Indonesia agar bisa menjadi negara maju. Kereta cepat dari Bandung ke Surabaya mungkin dalam 2 minggu ini studinya dari Pemprakarsa akan selesai. Kemudian akan kita lanjutkan dengan studi dari kita sendiri, studi lanjutan. Setelah hitung-hitungan, kalkulasi selesai baru diputuskan. Ini tahapannya dari dulu seperti itu. Proyek BRI harus berlandaskan prinsip kemitraan yang setara dan saling menguntungkan, serta dilengkapi dengan perencanaan yang matang, penggunaan sistem pendanaan yang transparan, penyerapan tenaga kerja lokal, dan pemanfaatan produk dalam negeri. Yang ketiga, keberlanjutan proyek BRI harus dipastikan untuk jangka panjang dan memperkokoh fondasi ekonomi negara mitra, bukan justru mempersulit kondisi fiskalnya. Pepatah Cina mengatakan, Yikung, Yisan. Kegigihan akan mewujudkan keajaiban. Mari berjuang gigih bersama, memajukan pembangunan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nah, Sobat Maju, bagaimana pendapat kalian?